Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, setelah kalian mempelajari materi tentang momen gaya, sekarang kita lanjutkan. Kali ini Ibu akan membahas tentang momen inersia partikel. Nah, momen inersia merupakan kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaan gerak rotasinya. Semakin jauh posisi massa benda ke pusat rotasinya, semakin besar momen inersia benda tersebut. Coba perhatikan gambar berikut ini. Kalian lihat di sini ya. Jadi momen inersia sebuah partikel yang bermassa m yang melakukan gerak rotasi atau gerak orbital pada jari-jari R secara matematis dapat dinyatakan dengan I sama dengan mr kuadrat. Nah, bagaimana jika itu bendanya ada beberapa, maka jumlah momen inersianya adalah penjumlahan dari masing-masing momen inersianya ya. Contoh di sini ada 3 buah massa titik seperti pada gambar berikut ini ya. Kalian perhatikan di sini ada M1 bermassa 1 kg, kemudian M2 bermassa 2 kg, dan M3 bermassa 3 kg. Di sini tentukan momen inersia sistem tersebut jika diputar menurut poros di P dan poros di Q. Jadi kita hitung dulu yang porosnya di P ya, atau yang A. Nah, kita lihat di sini. Nah, kalau kita tetapkan porosnya di P, maka di sini untuk partikel M1 ini nggak usah kita hitung ya, karena dia tidak berotasi, karena dia ada di poros ya. Maka yang kita hitung hanya M2 dan M3. Jadi tinggal kalian hitung saja momen inersia totalnya. Jadi I poros di P sama dengan, berarti di sini M2 ya dikali R2 kuadrat ditambah M3 dikali R3 kuadrat. Berarti di sini M2 massanya 2 kg, kemudian R2 jarak dari P ya ke Q di sini 1 kuadrat. Nah, kemudian yang M3 ini massanya 3 kg dikali jarak dari poros ke partikel M3. Berarti di sini 2 kuadrat. Maka momen inersianya yang ini 2 kali 1 kuadrat 2 ya, ditambah 3 dikali 2 kuadrat 4. Jadi 3 kali 4 12. 12, maka totalnya adalah 14 kg meter kuadrat. Jadi ini momen inersia untuk poros di P. Nah, sekarang bagaimana menentukan momen inersia untuk poros di titik Q atau di sini ya, di sumbu ini, di Q. Nah, berarti di sini untuk M2 tidak usah kalian hitung karena ini jaraknya R-nya 0 kan? Di sini. Jadi yang kita hitung adalah M1 dan M3. Jadi kita masukkan untuk momen inersia dengan poros di Q ya. Sama dengan berarti M1 dikali R1 kuadrat ditambah M3 dikali R3 kuadrat. Jadi di sini M1-nya 1 kg, R1-nya ini 1 kuadrat. Kemudian M3-nya adalah 3 kg. Ini R3 ini jarak dari sini ya ke M3. Jadi 1 meter juga. Jadi 1 kuadrat. Maka di sini 1 tambah 3 ya, sama dengan jadi 4 kg meter kuadrat. Nah, ini untuk poros di Q.
Ki. Jadi lebih besar untuk porosnya yang di P ya. Nah, contoh yang lain, contohnya seperti ini misalkan ya. 5 titik massa tersusun seperti pada gambar berikut ini. Jadi di sini ada M1, massanya 1 kg, kemudian M2 2 kg, kemudian M3 3 kg, M4 4 kg, dan M5 5 kg. Ya. Sekarang tentukan momen inersianya jika poros putarnya adalah sumbu X. Jadi di sini sumbu X yang ini ya. Nah, sehingga di sini karena porosnya di sumbu X, maka M5, M1, dan M3 berarti jari-jarinya jadi 0. Jadi boleh tidak usah dihitung ya, karena nanti hasilnya pasti 0. Jadi di sini untuk poros di X ya, maka kita hanya hitung M2 dan M4. Kita hitung dulu M2 dikali R2 kuadrat berarti ditambah M4 dikali R4 kuadrat. Nah, di sini M2-nya 2 kg, R2-nya berarti jarak dari M2 ke sumbu X ya, jadi 1 kuadrat. Nah, kemudian ditambah, nah ini M4, massanya 4 kg. Tulis di sini 4 dikali R4-nya jarak dari M4 ke sumbu X. Jadi di sini 1 kuadrat. Maaf ini kuadrat ya harusnya ya, bukan pangkat 4. Pangkat 2 ini. Nah, kemudian di sini M2-nya jadi 2 kali 1 kuadrat, 2 ditambah 4. Maka di sini momen inersianya menjadi 2 tambah 4, 6 kg meter kuadrat. Ya. Berikutnya untuk soal yang B, kita tentukan momen inersia untuk poros sumbu putar di sumbu Y. Jadi ini ya, sumbu Y menjadi poros, maka kalian perhatikan di sini untuk M1 dan M4 ini tidak usah dihitung ya, karena dia terletak di poros, berarti R-nya 0. Nah, jadi di sini kita hitung M2, M3 dan M5 saja. Berarti di sini nanti M2 R2 kuadrat ditambah M3 R3 kuadrat, kemudian ditambah M5 R5 kuadrat. Nah, di sini M2 massanya 2 kg dikali R2 berarti jarak dari M2 ke sumbu Y itu 1 meter, berarti 1 kuadrat ya. Kemudian ditambah M3 3 kg dikali R3. R3 itu jarak dari M3 ke sumbu Y. Berarti yang ini ya, 1 kuadrat juga. Kemudian M5 massanya 5 kg. Ini dikali R5 itu jarak dari M5 ke sumbu Y. Jadi sama ini ya, 1 kuadrat. Maka sama dengan di sini 2 ditambah 3 ditambah 5. Jadi sama dengan 10 kg meter kuadrat. Ya. Jadi Ibu cukupkan sekian dulu untuk materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.